Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajra Wulandari dengan NIM 250210300120. Video ini saya buat untuk UAS Baca Sastra, yaitu membaca sebuah cerpen. Di sini saya mengambil cerpen karya Eka Kurniawan yang berjudul Membuat Senang Seekor Gajah. Karena cuaca sangat panas, sebab begitulah yang sering terjadi di negeri tropis ini. Si gajah mendatangi sebuah rumah. Ia telah mendengar dari seseorang atau dari beberapa ekor gajah dan binatang lainnya bahwa manusia memiliki lemari pendingin kecil. Mereka menyimpan segala sesuatu, terutama makanan, di lemari ini. Tentu menyenangkan jika aku bisa masuk ke lemari itu, pikir si gajah. Ia mengetuk pintu dan dua anak kecil menyambutnya. Tak ada orang tua, tak ada pengasuh. Untuk sejenak, si gajah agak ragu untuk berbicara kepada kedua anak kecil tersebut. Namun, rupanya mereka dengan senang hati menyambut kunjungannya. "Hai gajah, apa yang bisa kami bantu?" tanya si anak perempuan yang lebih muda di antara keduanya. "Aku kepanasan. Aku ingin masuk ke lemari pendingin," kata si gajah malu-malu. Sejenak, kedua anak saling berpandangan. Lalu si anak laki-laki mengangguk-angguk dan berkata, "Aku juga sering memasukkan kepala dan tanganku ke lemari itu. Memang segar. Apa salahnya kita memasukkan si gajah sebentar saja?" Si anak perempuan setuju. Boleh. Si gajah dibawa masuk ke rumah dan selama beberapa saat mereka berusaha memasukkan si gajah ke lemari pendingin. Lemari itu sendiri sebenarnya telah dijejali banyak barang. Ada beberapa telur di rak-rak kecilnya berjejalan dengan bungkusan-bungkusan bumbu siap pakai. Di rak paling atas ada daging ayam mentah yang masih terbungkus plastik, berbagi tempat dengan berbungkus-bungkus sosis. Di rak tengah, pisang dan potongan apel, serta sepotong kue ulang tahun hadiah dari tetangga. Ada bekas gigitan. Juga ada sekotak buah anggur di sana. Di rak bawah terdapat sayuran, botol-botol limun, dan juga jus buah awetan berderet beserta kaleng minuman soda di rak pintu. Kedua anak berusaha mengeluarkan semua isi lemari pendingin agar bisa memasukkan si gajah. Mereka sudah berusaha, tetapi hanya ujung belalainya yang bisa masuk ke sana. Mereka mencoba mencabut rak-rak penyangkal lemari pendingin. Dan setelah lemari pendingin itu benar-benar kosong, mereka kembali mendorong si gajah masuk. Kali ini, si gajah menggulung belalainya. Tetapi tetap saja mereka hanya bisa memasuki sedikit kepalanya sekuat apapun mereka mendorong. "Gajah ini terlalu besar," kata si anak laki-laki mulai putus asa. Ia selalu yakin bisa melakukan apa saja, tapi kali ini ia harus menghadapi kenyataan ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Si anak perempuan terdiam sejenak. Kemudian muncul dengan satu gagasan. "Mungkin kita harus memotong-motongnya. Potong kecil-kecil sehingga bisa masuk ke lemari." Si anak barangkali sampai ke gagasan itu setelah mengingat ibunya pernah memotong-motong buah pepaya agar masuk ke mangkuk kecil. Itu harus dicoba, pikir si anak laki-laki. Selama beberapa saat, kedua anak sibuk memotong-motong si gajah. Pertama, mereka mencopot dan membagi-bagi ke 4 kakinya, lalu ekornya, lalu kepalanya, lalu telinganya yang lebar, dan belalainya yang panjang. Perutnya masih terlalu besar juga. Mereka terpaksa membaginya sebanyak 20 bagian. Terus terang, itu pekerjaan yang melelahkan untuk ukuran 2 anak kecil. Pekerjaan itu terbayar juga, sebab kini mereka bisa memasukkan potongan-potongan tubuh si gajah ke lemari pendingin. Pertama, 2 lebar telinganya, kemudian beberapa potong belalainya.
Kedua gadingnya dijajar di tempat biasanya botol berjajar. Kepala si gajah mereka potong menjadi 18 bagian, dan si anak perempuan mengaturnya agar tersimpan rapi. Dengan segera, lemari pendingin penuh dengan potongan tubuh si gajah. Tak semuanya bisa masuk. Sebagian besar, potongan tubuh si gajah masih bergeletakan di lantai rumah. Tak ada lagi tempat, kata si anak perempuan. Si anak laki-laki mengangguk. Sudah saatnya mereka menyerah. Tubuh si gajah memang terlalu besar untuk lemari pendingin mereka. Selama beberapa saat, keduanya terdiam, sambil memperhatikan potongan-potongan daging si gajah di lemari pendingin maupun yang berceceran di lantai. Hingga si anak perempuan kemudian menyadari sesuatu. Kurasa kita telah membunuh si gajah. Kata-katanya mengandung sejenis kesedihan. Benar juga, kata si anak laki-laki. Tapi paling tidak kita berhasil membuat sebagian tubuhnya masuk ke lemari pendingin. Itu pasti bikin si gajah senang. Ia pasti senang. Paling tidak sebagian tubuhnya senang. Tiba-tiba si anak perempuan tidak lagi merasa sedih. Bahkan hari ini kemudian akan selalu mereka anggap sebagai hari paling menyenangkan dalam hidup mereka, sebab mereka berhasil membuat si gajah senang. Membuat senang sebagian tubuh si gajah, paling tidak. Membuatnya senang, kupikir hal yang lebih penting dari apapun, kata si anak laki-laki. Percuma ia hidup jika tidak senang. Si perempuan mengangguk-angguk setuju dan tersenyum riang. Cerpen ini saya ambil dari kumpulan-kumpulan cerpen karya Eka Kurniawan yang ia terbitkan melalui bukunya yang berjudul Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpinya. Buku ini diterbitkan pada tahun 2015 dan untuk cerpennya ditulis pada tahun 2014. Kenapa saya memutuskan untuk mengambil salah satu cerpen Eka Kurniawan yang berjudul Membuat Senang Seekor Gajah. Awalnya saya hanya penasaran karena judulnya sedikit menarik, apa yang membuat seekor gajah itu bahagia. Dan setelah saya membacanya dan saya tuh menyadari bahwa seekor gajah itu adalah simbolik ya teman-teman menurut saya. Karena dari si gajah kita tuh menyadari bahwa kita tuh terkadang ingin mendapatkan kebahagiaan tapi sering lupa kalau ternyata kita itu menyakiti diri kita sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, jadi kalau menurut saya cerpen ini tuh sangat menarik dan sangat bikin kita untuk lebih mengerti bahwa banyak makna dari cerpennya, walaupun sedikit absurd, ada yang bagian psikopat ya mungkin, karena untuk ukuran anak kecil, 2 anak kecil yang bisa memotong-motongi seekor gajah yang besar gitu, mungkin emang sedikit agak creepy, agak serem ya, tetapi itu juga ada simbol karena kayak anak kecil itu definisinya polos yang tidak tahu apa-apa, apalagi karakter si tokoh anak laki-lakinya, karena dia itu punya jiwa yang rasa saya tuh tidak pernah gagal dalam sesuatu, jadi saya harus tetap melakukannya walaupun itu menyakiti orang lain gitu. Yaitu karena itu tuh definisi sifat seorang anak kecil. Nah, jadi dimana kita juga dapat pelajaran bahwa anak kecil itu terkadang tidak bisa kita lihatkan sesuatu yang menurut kita itu hal yang sepele, kayak yang tadi anak kecil perempuan yang mendapatkan gagasan untuk memotong-motong gajah karena dia melihat ibunya yang memotong-motongi sebuah buah pepaya. Jadi kayak sesuatu yang seperti itu yang menurut kita simple, ternyata di pemikiran anak kecil itu bukan hal yang simple gitu. Nah, jadi menurutku juga cerita ini tuh banyak komplikasinya, yaitu untuk kehidupan dan untuk edukasi sebagian orang tua atau orang dewasa menghadapi anak kecil. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Jadi ya menurut saya ceritanya seperti ini dan bagus. Untuk kekurangannya mungkin saya belum pandai untuk mengkritik. Menurut saya cerpennya udah bagus banget dan saya menyukainya. Terima kasih.